Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lydia Puspitasari, guru informatika di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Di era digitalisasi yang serba cepat seperti saat ini, kita tidak dapat menghindari kemajuan teknologi yang begitu masif. Teknologi informasi bukan hanya sekedar alat bantu, tapi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan siswa, mulai dari cara belajar, berkomunikasi, hingga memecahkan masalah sehari-hari. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Segala sesuatu yang serba instan membuat sebagian siswa cenderung pasif, kurang berupaya mencari tahu, dan mudah puas dengan jawaban yang cepat. Dalam mengerjakan tugas misalnya, tidak sedikit siswa langsung memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan tanpa benar-benar memahami proses berpikir di balik jawabannya. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis, rasa ingin tahu, dan kreativitas siswa menjadi berkurang. Sementara saya melihat bahwa literasi digital dan pemahaman konsep sistem komputer menjadi fondasi utama agar siswa mampu beradaptasi dan berinovasi di masa depan. Kondisi ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi saya. Guru perlu memikirkan strategi yang tidak hanya membuat siswa memahami konsep, tetapi juga menggerakkan mereka untuk berpikir mendalam, menemukan makna, dan berperan aktif dalam proses pembelajarannya sendiri. Saya percaya bahwa pembelajaran yang bermakna harus mendorong siswa untuk mengalami, mengeksplorasi, dan menciptakan, bukan sekedar menerima informasi. Oleh karena itu, saya mengembangkan sebuah media pembelajaran berbasis Google Site yang terintegrasi dengan Cisco IT Essential Virtual khusus untuk materi sistem komputer kelas 10 informatika. Saya menamai media ini IT In Aja, singkatan dari Interaktif Teknologi in Action. Media ini membantu siswa menjelajah perangkat keras dan perangkat lunak komputer secara interaktif, sekaligus menghubungkan dengan penerapan dunia nyata di dunia IT. Dengan pendekatan deep learning, media ini mendorong siswa untuk berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Melalui kegiatan eksplorasi, simulasi, dan refleksi, siswa tidak hanya tahu apa dan bagaimana komputer bekerja, tapi juga mengapa hal tersebut penting untuk mereka pahami di era digital saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Kegiatan pendahuluan diawali dengan berdoa, mengkoordinir siswa untuk belajar, mengecek kehadiran murid, dan mengingatkan siswa tentang kesepakatan kelas yang pernah mereka buat. Kemudian melakukan tes awal menggunakan game edukatif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Sebagai persepsi, guru memutarkan sebuah video pembelajaran dan kemudian siswa disuruh mengamati video pembelajaran tersebut. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Pernahkah kalian berpikir bagaimana komputer bisa menyala dan menjalankan program? Nah, hal ini untuk memancing berpikir kritis siswa. Pada kegiatan inti dengan sintak problem-based learning, langkah pertama adalah orientasi pada masalah. Siswa diminta membaca materi yang ada pada site Google dan menentukan mana perangkat keras dan perangkat lunak dengan berdiskusi. Setelah mereka mengetahui dan mengidentifikasi mana perangkat keras dan perangkat lunak, guru menjelaskan bahwa setelah ini kita akan mencoba merakit sebuah komputer menggunakan sebuah simulator. Setelah kita berdiskusi, maka kita tahap pertama adalah akan mencoba simulator perakitan sistem komputer untuk perangkat kerasnya. Nah, di site Google Ibu ada Cisco IT Essential, bisa dibuka di situ, kemudian kita cobakan bagaimana merakit komputer melalui simulatornya. Ya, nanti bisa bekerja dengan kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi bagaimana cara perakitannya.
Pada tahap-tahap pembelajaran dengan Cisco IT Essential ini, prinsip deep learning itu sudah tercakup, di antaranya mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning, di mana siswa sudah kita hadirkan secara sepenuhnya, kemudian siswa juga sudah memiliki pemahaman mendalam dengan menggunakan simulator yang ada. Dan kegiatan menyenangkan atau joyful learning juga sudah tercakup di dalamnya. Pada tahap akhir pembelajaran dilakukan asesmen menggunakan quizzes dan kemudian guru menyimpulkan pembelajaran bersama siswa dan siswa diberikan kesempatan juga untuk menyimpulkan pembelajaran dan menanyakan jika masih ada hal yang siswa belum mengerti mengenai pembelajaran sistem komputer ini. Guru juga meminta siswa untuk merefleksikan pembelajaran dan memberikan saran dan masukan. Hal ini penting bagi guru untuk memperbaiki strategi pembelajaran di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairina Agni SPD, guru dari SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Saya akan memberikan testimoni kepada Ibu Lydia Puspitasari. Menurut saya, Ibu Lydia dalam pembelajaran yang menggunakan Google Site dapat membuat murid atau peserta didik menjadi termotivasi atau bersemangat, menjadikan murid lebih kreatif dan inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Humaira Septia Ramadhani dari kelas 11 A. Di sini saya akan menyampaikan testimoni mengenai penggunaan Google Site dalam pembelajaran bersama Bu Lydia. Menurut saya, penggunaan Google Site dalam pembelajaran dapat mengeluarkan kreativitas siswa dalam perancangan tugas serta tidak membuat mereka bosan. Selain itu, Google Site juga tidak menggunakan media penyimpanan yang begitu besar. Sekian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.